Proyek makan siang di mana hari ini? Sama panas di sini. Harus. Gue dong yang kemarin juga minggu yang lalu. Halo. جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أن جاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فينفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك
maghfirah. Udah kameranya belum nyalain suaranya. Nyalain. Oh iya, di videoin gitu ya. Aduh. Oke, yang sudah bergabung silakan absen terlebih dahulu di chat ya. Sudah?
Ini ada. Sudah siap belajar hari ini? Di bawahnya Siap. Sudah siap? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Siap. Bu. Kertas kartonnya sudah siap? Sabar, Bu. Saya minta. Siap, Bu. Oke. LKS-nya sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya. Di bawahnya, terus yang di atasnya kayak gitu, Bun. Ada gambar orang, Bun, ini. Oh, itu dicatat nggak, Bu? Gak bisa ini. Gak bisa yang kata atasnya kayak di laptop, Bun. Gitu ada tulisannya. Di bawahnya gambar bunyi ya, kadang orang. Oke, kita mulai saja ya untuk materi hari ini. Ibu minta Fahri Fadila untuk mempersiapkan doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Ayo Fahri. Sebelum mengerjakan tugas, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke. Sudah siap hari ini? Semuanya sudah siap belajar? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Belum, Bu. Belum? Kenapa belum? Puasa kah? Oke. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan selalu ceria. Halo Lisa, apa kabar hari ini Lisa? Baik, Bu. Baik. Oke, LKS-nya sudah dibaca semalam? Sudah, Bu. Sudah. Materinya hari apa? Hari apa ini? Materi tentang apa? Tadi udah gue kasih HP juga. Lembaga sosial. Sosial, iya. Ada yang tahu lembaga sosial itu apa? Halo Ahyar, apa kabar? Halo, Bu. Baik, Bu. Ahyar, lembaga sosial itu apa? Maaf. Kayak kelompok gitu bukan, Bu? Kelompok apa? Yang terdiri dari banyak orang. Yang terdiri dari banyak orang. Oke, ada lagi yang bisa melengkapi? Neutia, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah setiap Dia merupakan setiap lembaga yang setiap lembaga ataupun organisasi baik resmi ataupun tidak resmi yang dibangun atas dasar sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, Bu.
Oke. Ayo. Perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis dan fungsi lembaga sosial. Kita bahas satu-satu. Nah, menurut cara Ningrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem tata keuangan atau hubungan yang berpusat pada aktivitas Bu, gambarnya untuk nggak betul. memenuhi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Ini menurut Kuncoro Ningrat. Sedangkan menurut Sudirmanto, lembaga sosial merupakan himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Jadi, lembaga sosial adalah wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Nah, lembaga sosial juga bisa dikatakan pranata atau pranata sosial. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, coba lihat LKS-nya. Ada berapa di LKS? Ada berapa macam ciri-ciri lembaga sosial? Rizal, ada berapa macam? 10, Bu. 10. Apa saja? Rizal Nur. Yang pertama Sumber. Yang kedua Robert Mas Inver. Yang Ciri-ciri ketiga lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial. ciri-cirinya. Iya. Ayo. Dalam memenuhi kebutuhan manusia diperlukan sebagai lembaga mengatur pemenuhi berbagai jenis kebutuhan manusia. Coba kamu baca halaman 54. Yang satu. Ya, ciri-ciri. Bertindak sebagai perantara memindahkan warisan kebudayaan. Yang kedua, mempersiapkan peranan sosial yang dikehendaki oleh individu. Yang ketiga, memberi landasan penilaian dan pemahaman status relatif. Kamu baca yang mana? Yang keempat, masyarakat menyusui diri dan mengembangkan hubungan sosial. Itu mah fungsi kepala lembaga pendidikan, Bu. Iya. Ayo, yang lain siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri lembaga sosial? Arif Rahman. Sebutkan ciri-ciri lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Dibaca nggak LKS semalam? Coba dibuka LKS halaman 54. Halaman berapa? Halaman 54. Saya, Bu. Ya, ayo, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri lembaga sosial? Ayo, Bu. Ya. Udah. Ayo, siapa? Pun saya Bu Risa. Ya, ayo Risa. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu.
B. Lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang biasanya berlangsung lama. C. Lembaga sosial memiliki alat atau perangkat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, betul. Nah, ciri-ciri lembaga sosial yang pertama, organisasi, pola pemikiran, dan pola perilaku. Yang kedua, mempunyai tingkat kekebalan tertentu. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu. Keempat, mempunyai alat-alat perlengkapan. Kelima, memiliki lembaga tertentu. Keenam, mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Ya. Jadi, ini ciri-ciri lembaga sosial. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya. Tulisannya buram, Bu. Tulisannya buram. Iya, Bu. Jelas? Kurang jelas, Bu, Belum. tulisannya. Oh, jelas, Bu. Yang jelas tidak? Kurang, Bu. Kurang ya? Gambarnya burik. Bu, kurang jelas. Iya, nanti diperjelas. Oke, sekarang kita lanjut. Jenis dan fungsi lembaga sosial. Coba dibuka LTS-nya. Masih dengan halaman yang sama. Ada berapa macam lembaga sosial? Cindy Darwangi. Mana Cindy? Cindy. Halo Cindy. Mana Cindy? Mana Cindy? Tidak menampakkan mukanya. Arif Rahman. Arif Rahman Hakim. Ada berapa macam jenis lembaga sosial? Arif. Fahri Fadila. Ada berapa macam lembaga sosial? Ada 4. Apa saja? Sebutkan. Lembaga pendidikan, keluarga, Ya. lembaga ekonomi, Good. lembaga politik, Oke. lembaga hukum, Lembaga apa saja? dan lembaga hukum, Bu. Lembaga hukum. Berarti lebih dari 4 ya. Benar? Bu, terus lembaga agamanya gimana, Bu? Dilewati Apa? lembaga agamanya? Ini lembaga agama. Lembaga keluarga yang pertama, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan yang terakhir lembaga hukum. Jadi Ada 5, Bu. iya, 6. Ya. Semua lembaga sosial ada 6 macam. Tapi Ibu ambil secara garis besarnya saja hanya 5. Ya. Ada berbagai jenis lembaga sosial di mana satu lembaga dengan lembaga lain saling berhubungan. Ya. Jadi ke-6 lembaga tersebut saling berhubungan, saling melengkapi, tetapi ada juga yang bertentangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat akan keteraturan dalam kehidupan bersama. Namun, lembaga sosial bukanlah suatu hal yang tetap dan langgeng, melainkan berubah sesuai pertambahannya kebutuhan masyarakat. Jadi tergantung kebutuhan masyarakatnya apa. Ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Mulai dari lembaga keluarga. Kalian tinggal di mana?
Bersama siapa? Bersama keluarga? Sama keluarga. Iya. Ada berapa jumlah keluarga di rumah kalian? Saya ada 5, Bu. Ada 5. Saya ada 4, Bu. Ada 5. Mana yang 5? Angkat tangannya. Yang keluarganya 5. Ada 2. Sebutkan siapa saja. Ayah, bunda, adik, kakak. Ada nenek atau kakek nggak yang ikut? Ada, Bu. Nggak ada. Berarti semuanya keluarga inti ya. Iya, Bu. Oke. Apa sih lembaga keluarga? Lembaga keluarga terbentuk melalui pernikahan atau hubungan darah. Ya, hubungan darah. Kamu dengan adik kamu, kamu dengan kakak kamu, kamu dengan ayah kamu, atau kamu dengan ibu kamu, atau dengan kakek atau nenek. Itu hubungan darah. Paham? Paham tidak? Paham. Paham, Bu. Keluarga itu ada 2 jenisnya. Yang pertama, keluarga inti dan keluarga besar. Ya, coba ini ada contohnya, contoh gambar. Nah, keluarga terbentuk melalui pernikahan. Setelah itu, Gambarnya nggak kelihatan, Bu, buram. ya, Gambar kita disebut keluarga inti dan ini keluarga besar. Ya. Nah, apa proses terbentuknya keluarga? Ada yang tahu tidak? Ya, belum lagi. Ahyar. Mana Ahyar? Apa, Bu? Ya. Proses terbentuknya keluarga apa saja? Diawali dengan interaksi Iya. Terus? Keluarga. berulang-ulang lalu menjadi Iya. Yang ketiga, Davila. Mana Davila? Davila. Bu. Proses terbentuknya keluarga apa saja? Bu. Jatuh. Diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita, Bu. Terus? Interaksi dilakukan berulang-ulang lalu menjadi hubungan sosial yang cepat sehingga terjadi proses pernikahan. Oke. Terus? Setelah terjadi pernikahan, terbentuklah keturunan, kemudian terbentuklah keluarga inti. Ya. Keluarga inti terdiri dari apa saja? Dari ayah, Hmm? ibu, Hmm? kakak, Hmm? Terus? dan adik. Oke, pintar. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Ya, lembaga keluarga paham ya? Kalau paham, Ibunya lanjutkan ke ciri-ciri keluarga. Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Iya. Ciri-ciri keluarga diikat dalam satu tali pernikahan. Yang kedua, adanya hubungan darah. Yang ketiga, adanya ikatan batin. Ya, kamu ini dengan adik kamu atau kakak kamu udah pasti ada ikatan batin, ada hubungan darah. Ya, Iya, Bu. apalagi yang kembar. Ada nggak yang kembar di sini? Ada ya. Terus adanya tanggung jawab masing-masing anggota. Adanya pengambilan keputusan. Lanjut, kerjasama di antara anggota keluarga. Komunikasi interaksi antar anggota keluarga. Yang terakhir, tinggal dalam satu rumah. Itu disebut dengan keluarga.
Kalau tinggalnya terpisah, bisa nggak disebut keluarga? Ya, copot. Bisa. Aldo. Copot mah. Tuh. Sebenarnya. Aldo. Ayah, Bu. Iya. Di dalam keluarga kamu ada berapa anggota keluarga? 5. Siapa saja? Ayah, ibu, adik, kakak, Hmm. ibu. Terus saya, Bu. Oke. Nah, apa sih fungsi lembaga keluarga? Yang pertama ada 2 fungsi menurut manifest dan fungsi laten. Ya. Kalau berdasarkan fungsi manifest, pertama fungsinya sebagai afeksi. Apa itu afeksi? Kasih sayang. Yang kedua, pengendalian sosial. Yang ketiga, sosialisasi. Dan yang terakhir, religius. Ya, itu masuk ke ibadah. Nah, berdasarkan fungsi laten, ini ada 3 juga. Pertama, saluran penerus tradisi dalam masyarakat. Yang kedua, memelihara nama baik. Yang ketiga, memberikan status. Ya, statusnya sebagai anak, ayah, ibu, atau adik, atau kakak. Oke, kita lanjutkan. Lembaga agama. Ada berapa lembaga agama di Indonesia? Ada yang tahu? Ada 5. Apa saja? 6. 6. Halo Alif Zuki. Ada berapa lembaga agama? 6, Bu. Apa saja? Islam, Terus Katolik, terus Kristen, terus Hindu, Buddha, ya Konghucu. Oke. Apa sih lembaga agama itu? Lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan beragama atau ketuhanan. Ya. Jadi ini diatur ya di dalam lembaga agama. Apa fungsinya? Nah, fungsinya dibagi menjadi 2. Ya, fungsi nyata dan fungsi laten. Ya. Yang pertama, berdasarkan fungsi nyata, menyatukan sesama pemeluk. Ya. Yang kedua, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan. Ini kaitannya dengan ibadah. Yang ketiga, keyakinan diri dalam setiap tindakan. Ya, rasa yakin. Nah, berdasarkan fungsi laten, ini yang pertama munculnya tempat-tempat ibadah. Yang kedua, mewariskan ajaran kebudayaan yang berkaitan dengan ajaran agama. Ya. Yang ketiga, lingkungan ibadah merupakan media komunikasi. Ya. Oke. Coba dibuka LKS-nya. Halaman 63. Ya, tentang lembaga agama. Sudah dibaca semalam LKS-nya? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut. Ini lembaga pendidikan. Akna masih tidur? Halo Akna, semangat hari ini. Semangat ya. Oke, kita lanjut. Lembaga pendidikan.
Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama formal, ya, di sekolah, ya, pendidikan disebut pendidikan formal, ya. Karena apa? Karena diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan informal, kayak gimana sih Bu informal itu? Ya, kayak TPA, les, kursus, itu masuk ke informal. Kalau yang non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Ada yang bisa kasih contoh pendidikan non formal? Kayak gimana contohnya? Kembar Meisa, anak kembar. Coba LKS-nya dilihat. Halaman 55. Di sini ada pendidikan non formal. Ya, ada 3, formal, non formal, dan informal. Paham sampai di sini? Ambu. Oke, kalau paham, kita lanjut ke lembaga ekonomi. Apa sih lembaga ekonomi? Sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Ya, ini kaitannya dengan produksi. Ya, waktu SD kamu pernah mempelajari kegiatan ekonomi? Pernah? Pernah, Bu. Ada berapa macam kegiatan ekonomi? Siapa yang masih ingat? Ada 3 macam: produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, itu diatur di lembaga ekonomi, termasuk pasar ya, pasar, keuangan, produksi, distribusi, konsumsi, itu masuknya lembaga keuangan, lembaga ekonomi. Fungsinya apa? Nah, fungsi lembaga ekonomi. Coba dibuka lagi halaman 57 dan 58. Lembaga ekonomi. Ya. Fungsinya pertama, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Ya, makanan. Yang kedua, untuk melakukan barter. Apa itu barter? Bertukar. Ya, bertukar barang. Ya. Yang ketiga, untuk menggunakan tenaga kerja. Yang keempat, tentang harga jual beli. Yang kelima, tentang cara pengupahan, pembayaran karyawan atau dengan menggunakan uang logam, ya. Yang keenam, tentang cara PHK. Yang ketujuh, identitas dari bagi masyarakat, ya. Ini tujuan ekonomi. Oke, kita lanjut. Kita beranjak ke lembaga politik. Apa sih lembaga politik? Badan yang mengatur dan memelihara tata tertib untuk mendamaikan pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Ya.
Pemimpin kita siapa? Presiden kita siapa? Presiden Joko Widodo. Joko Widodo. Widodo. Nah, ini diatur dalam lembaga politik. Apa sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama adanya komunitas manusia yang secara sosial hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. Yang kedua, adanya asosiasi atau pemerintahan yang aktif. Yang ketiga, asosiasi melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum. Yang keempat, kewenangan luas yang jangkauannya dibatasi hanya berlaku dalam teritorial saja. Yang kelima, lembaga politik dalam suatu negara yang menganut pola pemisahan kekuasaan biasanya dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kita lanjut. Apa sih fungsi lembaga politik? Nah, di LKS ada halaman 60. Coba dilihat. Hampir sama ya. Ya. Pertama, membentuk norma-norma kenegaraan berupa undang-undang yang disusun oleh legislatif fungsinya. Yang kedua, melaksanakan norma yang telah disepakati. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. Keempat, mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan bangsa lain. Kelima, menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bahaya. Keenam, menjalankan diplomasi untuk berhubungan dengan bangsa lain. Yang ketujuh, melindungi warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedelapan, menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita Ibu Nia menjelaskan tugas hari ini. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Oke. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini, pertama, unsur-unsur lembaga sosial terdiri dari sistem norma, tindakan berpola, dan kebutuhan manusia. Fungsi dan tujuan utama diciptakannya lembaga sosial selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan tertib sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang ketiga, jenis-jenis lembaga, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga agama. Ya. Oke, sudah disiapkan kartonnya? Ibu Nia mau menjelaskan tugas hari ini supaya nanti kalian tidak bertanya-tanya lagi. Mana kartonnya? Nah, oke. Siap ya. Perhatikan, tidak ada yang bersuara ataupun ngobrol. Tapi tulisannya burem, Bu. Burung ya. Ada nanti di Google Classroom, ya, lebih jelas. Saya enggak, Bu. Nah, mendukung kreatif di kertas karton. Sudah disiapkan? Yang ada kertas karton gimana, Bu? Kemarin kan sudah diinformasikan. Siapkan kertas karton, warna apa saja bebas. Pagi, Bu. Kenapa?
Baru diberitahu tadi pagi Bu sama Bu Intannya. Oh, ya. Berarti nanti habis Zoom kalian boleh beli, ya. Nah, perhatikan melengkung kreatif di kertas karton. Tentang apa? Ingat, materi hari ini tentang lembaga sosial. Materi hari ini tentang apa? Lembaga sosial. Jadi yang kalian harus buat materinya tentang lembaga sosial. Walaupun nanti dunia kasih contohnya bukan lagi tentang lembaga sosial, karena itu hanya contoh. Nah, Ini dituliskan apa yang ditulis, Nak? maksudnya bukan digambarkan, Bu. Iya, ditulis. Ya. Buatlah halaman semenarik dan kreatif mungkin, sehingga ya yang baca mudah memahami. Ya, jadi kamu buat ringkasan di kertas karton yang kreatif, yang menarik, ya. Dituliskan Bu, nggak digambar. Ya boleh digambar. Kalau yang bisa gambar silakan boleh gambar. Diberi warna boleh. Dibikin kreasi dalam bentuk pohon boleh. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Kelihatan? Burung Kelihatan tidak? Nanti di Google Classroom ada jam 9.30. Ya, ada di Google Classroom. Nanti kalian buat seperti ini. Ingat, materinya tentang lembaga sosial. Materinya tentang apa? Lembaga sosial. Iya. Ya. Sosial. Jangan kalian tulis materi yang ada di gambar. Salah. Ya, salah. Karena yang contoh ini materinya bermacam. Bu, berarti nanti materi yang tadi dicatat ke ini, Bu, karton. Iya, dipindahin ke kertas karton. Kartonnya. Kenapa? Tadi buram Bu nggak kelihatan. Ada nanti contohnya di Google Classroom. Buatnya satu jenis saja. Bu, kalau tulisannya pakai origami nggak apa-apa Bu. Materi yang tadi kasih lihat lagi, Bu, biar di SS. Kalau tulisannya pakai origami. Ya. Amin, Bu. Dengerin. Ya. Bu, kalau tulisan pakai origami bisa Bu. Oh, buatnya sejenis saja, Bu. Buatnya sejenis saja. Iya, kamu boleh pilih buat yang ini atau yang ini atau yang ini. Buatnya Tulisannya sebenarnya pakai satu origami lembaga bisa doang, Bu. Bu. Apa? Bu, kalau pakai origami bisa. Boleh? Oh, ya udah. Bu, misalnya kayak gini. Milihnya lembaga satu lembaga kan, Bu? Enggak. Semua lembaga ada berapa? Ada 6. Ya. Tidak hanya satu lembaga, mulai dari pengertian lembaga sosial sampai dengan jenis dan fungsi lembaga. Paham? Ada lagi yang bertanya? Tidak, Bu. Kirimnya kemana? Ingat, ini mata pelajaran IPS. Jadi kirimnya bisa ke Google Classroom atau ke WA Ibu. Ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Paham ya? Paham Bu. Ingat, materinya tentang lembaga sosial. Oke, kalau sudah paham dan tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan untuk berdoa dulu. Ya. Ibu minta akbar dulu. Itu kesimpulannya Bu yang ditulis Bu. Apa? Itu kesimpulannya yang ditulis. Kenapa, Nak?
Yang di kotak-kotak itu yang di dalam contoh ini itu kesimpulannya atau apanya, Bu? Merapu. Jadi dikasih tahu contohnya di Google Classroom. Ada di Google Classroom. Bukan, Bu. Itu yang di kotak itu kesimpulan dari Kesimpulannya boleh. Kesimpulan dari lembaga sosial. Ada lagi? Ada lagi yang tanyakan? Tidak, Bu. Mana Akbar Galuh? Akbar Galuh dari 77. Kalau sudah tidak ada yang bertanya atau sudah paham, silakan disiapkan berdoa. Mana Akbar Galuh? Apa, Bu? Ya, disiapkan nak. Ya. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Berdoa selesai. Oke. Untuk Selasa depan, insya Allah kita PH pertama. Iya, Bu. Ulangan harian pertama. Materinya tentang interaksi sosial. Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu, paham. Ya. Seperti biasa, ulangannya di ya. 1 sampai 20 soal. Biasanya Ibu ambil soal dari ulangan PAS bulan Desember nanti. Ya, jadi kalian baca, pahami, dan belajar lebih teliti lagi. Oke, Ibu akhiri hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, Ya. tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Tidak. Oke, Ibu hari ini pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robos aja lah, gitu dong. Nih bro, mabar bro. Bubar. Efek burik. Banyak banget tuh anjing Canda, lu. woi, canda. Nonton lu ML anjing. Males bar sama bocil nggak seru ah. Mati mulu. Kalian mau main game Nggak apa? seru ah mabar sama player ML. Diharap. Udah, kita main game ah. Anjir pada lu mending pada main mini crab dah. Nah, kotak-kotak. Salah males mau main ML. langsung buka. Mati hidup lagi jangan sekeras. Hai. Apa. Game burik 8 bit Dan dari beat pintu dari nggak pintu usah jangan keras. keras. Oke. Cemburi. Ampun Bang Jago. Ada pintu, Diam, bro. diam. Bocil jangan keras. Woi, di sini player mini crab siapa woi? Gua Jai, player mini crab yang ada pintu. Mini crab aja ada pintu. Ya lu kan Masa- player mini crab. Ini klub nih, Bang. Juara top player ketiga siapa? Apa? Kan Kan Cicil. player mini crab top player ketiga siapa? Woi, lu ngapa? Erpan. Sehat lu. Salah. Lah, Abdron nomor 1 dari Dream Indonesia. ya, Bo. Dream yang IQ pinter. Di Dream ketujuh, Dream masih kalah sama Abdron. Abdron dari Indonesia ketiga juara. Lah Jen Teknobet Mato. lah, jago PVP Jen dia Mato. menang terus kalau berantem. Lu pada ngomongin apa? Otak gua nge-lag. Oh ya kan otak lu burik sama kayak Pep Show, lu nggak ngerti mini crab. Apaan sih tuh? Apa bedanya juga sama mini crab, weh? Bacot Ingat lu. ya, mini crab kotak-kotak, Jen Mato kan. grafiknya berapa bit, tapi ada pintu. Grotopia aja yang grafiknya 2 bit ada pintu loh. Ngomong apanya? Grotopia ada pintu. apaan? Maaf nggak ngerti bahasa monyet.
Gue manusia, Cok, bukan Di monyet. FF ada pintu. Sebutkan game yang membanggakan Maaf, nama nggak ngerti Brazil. bahasa monyet. Maaf, nggak ngerti bahasa monyet. Bahasa monyet. Game yang membanggakan bangsa Brazil Maaf, apaan nggak ya? bahas, nggak bahas, nggak ngerti bahasa monyet. Maaf, Bang. Maaf ya. Ya, maaf banget ya. Maaf ya, Bang. Maaf banget ya. Ini bahasa Indonesia, Cok. Bukan bahasa monyet. Apa? Lu kalau mau belajar bahasa monyet sama monyet, bukan sama gua. Baca. Iya. Maaf, nggak dengeran, nggak ngerti. Oh iya, gua lupa, kuping lu kan kagak dipakai, makanya lu kagak denger. Ya maaf ya. Yang nggak ngerti bahasa monyet. Maaf, nggak ngerti bahasa monyet. Oh